Hai guys, kembali lagi di acara Tanya Dokter Richard, infus bareng Darel. Jadi ini acara spesial banget, jadi kita akan ngobrol sama orang-orang hebat, sama influencer, dan juga sama korban, supaya kalian tahu dan gak jadi korban berikutnya. Tapi kita ngobrol sambil infus. Dokter juga bisa takut. Jadi keren banget nih. Jadi kita sambil sehat gitu ya. Untung ya paling nggak seminggu cuma bisa sekali nih. Bayangin kalau setiap hari diinfus kayak gini punya kan. Jadi ini ada timingnya juga. Jadi abis infus selesai juga acara. Jadi curhatannya disesuaikan dengan durasi infusnya. Dan infusnya ini di Klinik Cantikan Athena. Jadi punya banyak manfaat selain memutihkan kulit, mencerahkan kulit, dan juga aman banget karena produknya sudah 100% BPOM. Dan hari ini spesial banget karena korban kali ini adalah korban yang benar-benar fresh banget, korban yang belum pernah datang ke sesi sebelumnya. Jadi korban krim aba-aba sudah banyak, merek aba-aba banyak banget, tapi ini korban belum pernah ada sebelumnya. Langsung saja kita panggil Lily. Halo. Bella ciao. Ciao. Jadi Lily ini kemarin sekitar 2 minggu yang lalu ya, waktu itu saya masih di Palembang, dia pengen ketemu dengan saya. Jadi dia cerita dengan saya bahwa dia korban pil penggemuk abal-abal. Betul, Dok. Benar ya? Ya. Dan katanya sampai dirawat di rumah sakit dan sampai katanya gangguan ginjal. Iya, Dok. Betul banget. Jadi kesini tuh pengen rasanya nunjukin sama orang-orang di luar sana kalau jangan sampai jadi aku yang kedua. Stop di aku aja. Oke. Emang kenapa sih sebelum kita sampai sana saya pengen tahu dulu. Emang kamu kenapa sih pengen? Ini pasan aku ngelihatnya normal-normal aja sih. Atau sebelumnya memang kurus banget, ini sudah berubah gitu? Iya, betul, Dok. Jadi aku waktu itu berat aku cuma 35, Dok. 35, tingginya? 155. 155, oke. Di bawah, agak sedikit di bawah standar ya memang ya. Emang kenapa emang ya dengan berat seperti itu punya? Kamu dibully kah, dikatain kah, atau kayak gimana? Jadi di sini pengen ngomong juga ke masyarakat, terus ke anak-anak, terus ke orang-orang. Kalau misalnya jangan pernah ngomong ngebully orang, karena itu bakal berdampak banget, Dok, bagi orang lain. Misalnya nih ya, aku dulu waktu kecil dibilangin sama orang, ih kamu nih kurus banget, gak makan apa? Emang orang tua kamu gak kasih kamu makan? Terus ada lagi yang bilang, kok kamu kurus banget sih padahal udah makan? Cacingan ya? Cacingan. Gitu terus, Dok. Dan itu merubah mindset aku, oh berarti kalau kurus jelek, kurus. Dan itu buat kamu nggak percaya diri? Insecure banget sampai sekarang, Dok. Banget. Ngomong-ngomong saya pengen tanya, waktu kamu lahir dulu normal atau prematur atau kayak gimana sih? Normal sih, Dok. Nggak ada masalah gitu. Dan waktu kamu dari kecil memang kamu kurus atau pernah gendut? Kurus terus, Dok. Kurus terus memang ya, dan memang dari kecil sering diejekin oleh teman-teman. Iya, bagi mereka itu cuman Allah, lo mainnya nggak jauh, cuman gitu doang kok. Itu tuh, tapi omongan mereka gitu buat aku sakit hati, Dok. Buat aku pengen, aduh kenapa ya, aku salah apa ya, emang kalau aku kurus emang berdampak bagi mereka gitu, Dok. Sampai yang kepikiran terus, jadi pengen, aduh kok aku kapan sih gendut, jadi ya gitu deh. Omongan seperti apa sih yang paling menyakiti hati kamu sampai kamu tuh Jadi waktu SMA, Dok, flashback lagi, kan aku kurus banget tuh, Dok. Mungkin umur aku SMA itu 17 tahun masih 30-an kilo.
Masih mungkin bagi mereka 29, 30 kilo kayak gitu tuh. Ya bagi anak SMA ya dok, umumnya mereka 40, 45 gitu. Karena aku paling kecil sendiri dok. Anak aku 9 tahun 35 kilo. Iya dok, makanya. Jadi waktu itu aku pernah suka banget sama seseorang. Jadi aku kasih tahu, I have a crush on you. Dan dia bilang, tolong kamu jangan temuin aku lagi. Karena kamu ngomong itu aja aku malu. Oh. Kayak gitu dok, sampai yang ada temennya yang tahu kalau aku nyatain cintanya ke dia. Dan aku sampai dibully-bully gitu dok. Dikata-katain. Iya. Padahal aku salah apa ya? Kan aku sayang sama dia. Oke, kalau nggak suka ya ngomong aja nggak suka, nggak usah ngomongin fisik ya, nggak usah ngomongin apa-apa kayak gitu punya ya. Tapi kan itu menyakitkan hati orang dan itu bisa buat orang kena mental dan itu pasti buat kamu jadi insecure. Apapun yang kamu lakukan tuh kayak jadi nggak percaya diri gitu ya, jadi pasti ya. Dan ngomong-ngomong kamu makannya gimana sih? Memang dikit atau kayak gimana? Normal-normal aja sih dok. Normal-normal saja. Kamu pernah berusaha makan banyak memang, tapi memang nggak naik-naik berat badan kamu. Betul. Dan sebelum kamu, ini kan ceritanya kan kamu korban krim abal-abal nih. Krim abal-abal lagi. Korban obat makan abal-abal nih. Sebelum itu kamu ada usaha nggak sih? Apa misalnya pergi ke dokter mana, dokter gizi, atau ke dokter mana gitu, untuk perbaikin penampilan kamu? Waktu kecil sih ya. Karena kan emang aku anak pertama ya dok. Jadi karena anak pertama jadi memang benar-benar disayang sama orang tua, terus diajaklah ke dokter, terus katanya harus makan obat ini dan itu. Aku udah makan sih dok, udah usaha bener, bukan yang kayak males-malesan gitu, tapi ya doesn't work. Nggak ada perubahan sedikit pun. Dan akhirnya kamu memutuskan untuk makan obat penggemuk yang ada di e-commerce. Kapan itu? Itu setelah kejadian yang aku SMA itu dok. Itu berapa lama yang lalu berarti sekitar? Udah lama banget, mungkin sekitar 4 tahun yang lalu dok. Sekitar 4 tahun yang lalu kamu makan obat itu. Kamu beli di mana? E-commerce dok. Tahu dari mana kamu obat itu? Iya dari sosial media dok. Pengen lihat kan. Jadi kan karena aku mikirnya, aduh aku pengen gendut. Jadi Google cari, ketemulah si obat itu, katanya bisa nemuin badan dalam 1 bulan dok. 1 bulan bisa gemukin badan gitu ya. Itu paling sering sih orang jualan kayak gitu punya. Aku nggak tahu ditambah batu atau apa, aku nggak ngerti ya. Karena segala sesuatu itu perlu proses, perlu yang instan tuh hanya mie instan. Ngomong-ngomong nih obatnya ada nggak ya? Ada nggak obatnya? Ada. Coba dong lihat dong. Oh, Ini obat yang kamu pakai? Iya dok. Kamu makan ini berapa kali? 3 kali sehari katanya. 3 kali sehari. Kata sellernya. Ini Bepom limited edition. Karena kalau Bepom asli itu nggak ada polosan. Jadi kalau misalnya Bepom, katanya Bepom ini. Katanya Bepom, terus ternyata polosan seperti ini namanya Bepom limited edition. Kalau saya ngomongnya kayak gini punya ya. Dan yang kayak gini punya kok bisa kamu makan. Dan apa sih efeknya yang kamu makan awal-awal? Ada nggak sih efeknya? Gemuk kayak gitu punya atau nambah nafsu makan kamu? Nggak ada sama sekali dok. Aku makan itu sampai sekitar 6 bulan lebih. Dan emang nggak ada. Emang doesn't work any. Tapi kamu lanjutin terus. Ya pengen gendut. Pengen lanjutin terus. Efek yang kamu rasain sebelum kamu kan cerita kamu ke rumah sakit. Kok bisa sampai ke sana? Itu tuh kemarin dok ya, jadi di 3 bulan pemakaian aku tuh ngerasa kok badan aku letih banget, lemah banget, kok kayak aku kan kerja juga dok ya, kayak aduh kayak nggak semangat kerja, aku kan jadi something wrong on my body. Jadi aku periksa ke dokter, kata dokternya kayaknya kamu perlu ke rumah sakit, jadi aku ke rumah sakit. Terus di rumah sakit itu dibilangin, aku cek medical check up dan ternyata ginjalku ada masalah di ureum creatinine katanya. Oke. Katanya kalau misalnya aku masih lanjutin makan tuh obat anjing, aku bakal gagal ginjal dok dan cuci darah. Oh,
My God. Dan fungsi ginjal kamu sudah turun dari hasil labnya. Iya dok. Aku tuh sampai nggak, ini pasti bohong nih. Kok cuman gara-gara obat ini aku kayak gini. Jadi aku tes ulang ke sana lagi, ke tempat yang lain dok. Dan emang bener-bener kayak gitu dok. Dan apa yang kamu rasain pada waktu itu? Kayak udah aku udah kurus, terus hidup aku kayak gini, kayak pengen bunuh diri. Apa kata orang terdekat kamu? Iya, kalau orang terdekat aku sih pasti sayang sama aku ya dok, terutama orang tua aku bilang ya udahlah mending kamu kayak gini daripada kamu harus kehilangan ginjal, terus fungsi ginjal kamu turun, kayak gitu dok. Kamu sempat cuci ginjal? Cuci darah? Kamu sempat cuci darah? Belum. Dan sampai sekarang masih bermasalah sakitnya? Iya. Kondisi kamu sekarang bagaimana? Masih sering lemah? Benar dok. Masih sampai sekarang. Cuman gara-gara 6 bulan. Cuma gara-gara 6 bulan mau gemukin badan. Jadi memang memang terlalu kurus ini menjadi masalah bagi penampilan ya. Memang gemuk itu membuat penampilan kita nggak menarik, tapi kurus juga buat penampilan kita itu amat sangat tidak menarik. Jadi ada banyak pelajaran yang bisa kita petik dari teman kita Lily ini. Jadi bully itu benar-benar menyakitin diri karena nggak semua orang itu bisa tahan dibully. Ada beberapa orang yang dibully itu jadi survive, jadi kuat, tapi ada beberapa orang itu nggak kuat mental, malah jadi hancur dan jadi insecure ya. Dan akhirnya mencari jalan instan ya. Kebetulan kalau gue dibully mah tambah survive, tambah naik ya. Tapi nggak semua orang juga seperti saya kayak gitu punya. Tapi walaupun saya juga kalau dibully tetap juga sakit hati sih sebenarnya. Dan kalau obat yang kayak ginian punya, kamu tahu nggak ini isinya apa? Ya kalau dari cerita kamu, ini sepertinya isinya steroid. Ya sudah jelas ini tidak BPOM dan ini isinya steroid. Steroid itu memang bisa menggemukkan instan. Tapi gemuknya ini gemuk nggak wajar. Jadi gemuknya tuh kayak bengkak gitu. Bener dok, sampai aku ngerasa pipi aku tuh bengkak banget. Jadi sekarang tuh emang agak lebih berisi, tapi kayak semuanya tuh isinya kayak gitu dok. Kayak aneh gitu ya bentuknya. Itu namanya moon face. Jadi ini ada di moon face terus pagi-pagi mata sembab kayak gitu. Bener dok. Kata dokter aku katanya moonfish. Jadi penggunaan steroid ini sebenarnya dibolehkan dalam dunia kedokteran, tapi hanya untuk penyakit tertentu. Bahkan penyakit COVID juga pakai steroid, tapi tidak digunakan dalam jangka yang panjang. Jika digunakan pada jangka yang panjang, ini akan menyebabkan gangguan hormonal dan akhirnya kena ke ginjal. Dari ginjal akan menyebabkan gagal ginjal akut. Dan kalau kamu teruskan terus-menerus nih, kamu benar-benar bisa cuci darah. Ya, jadi kadang-kadang sepele sih. Obat gemuk kayak gini punya frustasi kita beli. Ini kamu beli di mana nih? E-commerce tuh. E-commerce ya. Di e-commerce sepele harganya berapa nih? Cuma 50.000 doang. Dan akhirnya berapa banyak yang kamu habisin untuk ke rumah sakit? Juta-juta dok. Dasar itu dok. Bisa ngomong kotor nggak di sini? Oke, jadi kamu nyesal sudah pakai obat ini? Oke, jadi bagi kalian semua yang pengen gemukin badan, saya mau kasih tips juga untuk Lily ya. Kalau kadang kita tuh makan banyak tapi nggak kurus-kurus, itu syukurilah karena artinya metabolisme kamu tuh masih bagus banget ya. Kalau kamu makan obat steroid kayak gini punya, itu gangguan pertama yang kamu rasakan adalah kamu jadi kayak cemas. Jadi delusional, jadi suka berhalusinasi, jadi mudah tersinggung, jadi lebih sensitif lagi kamunya ya. Jadi kayak orang nggak ngomongin kamu, nggak nyinggung kamu, baru ngomong sedikit aja tuh kayak wah nyakitin hati kamu banget. Menstruasinya terganggu, bisa jadi gangguan ginjal, gangguan jantung, itu banyak banget. Terus dok, kalau saya pengen gemuk dok, kayak gimana sih caranya? Olahraga. Jadi nggak ada cara lain. Kalau kalian pengen gemuk yang sehat, gemuk yang bagus, itu olahraga dan makan yang banyak. So kalian boleh makan makanan bergizi. Ini bukan artinya kayak gini ya. Ada orang yang ngajarin, dok aku pengen gemuk, makannya apa? Makannya yang nggak bergizi, makannya lemak. No. Ya, makan makanan sehat, dan ketika kalian olahraga, metabolisme kalian tuh akan lebih baik dan akhirnya tubuh kalian tuh akan kaya akan otot dan akan gemuk.
Sesimpel itu. Tapi kan orang lebih suka yang instan ya. Yang 50.000 bisa gemukin 1 bulan katanya. Dan akhirnya bisa efek seperti ini punya. Ya jadi ini pelajaran dan jangan sampai kalian jadi korban seperti Lily. Oke Lily, sebelum kita akhiri, kamu boleh kasih pesan terakhir supaya orang lain nggak jadi seperti Lily juga. Oke, buat kalian yang lagi nonton podcast ini, jangan sampai tergiur sama iklan dan testimoni yang abal-abal. Kalian harus pastiin dan cek. Terus, aku udah ngerasa gak berguna banget sekarang. Karena kayak udah jatuh ketimpa banget tanggal sekarang. Pengennya pikirannya setiap hari bunuh diri aja. Karena kan fungsi ginjal aku udah gak ada. Tapi sebelum aku pengen bunuh diri, aku pengen lihat semua orang masyarakat tahu. Jangan sampai ada aku yang kedua. Jangan sampai ada aku yang selanjutnya. Sebelum aku mati, aku pengen orang-orang lihat. Orang-orang tuh aware kalau yang instan-instan itu gak guna. Oke, thank you banget Lily. Kamu harus kuat, kamu harus sehat. Saya yakin kamu pasti bisa. Ini susahnya kalau diinfus kayak gini nih, kayak diikat kan jadi ya, kamu gak bisa meluk kan. Tapi kamu pasti kuat, kamu pasti sembuh, badai itu pasti berlalu. Percayalah semuanya itu pasti ada hikmah di balik semuanya. Dan bagi kalian semuanya, saya pengen kalian belajar dari kesalahan orang lain. Kadang kita ini manusia yang penuh kesalahan, tapi belajar dari kesalahan orang lain nggak perlu sampai kita yang jadi korbannya, itu adalah hal yang paling bijak. Dan kadang hal-hal kecil yang kalian lakukan, yang kalian sepelekan, yaitu bisa merusak tubuh kita. Ingat, tubuh kita ini nggak ada spare part-nya. Kalau misalnya mobil kalian rusak, kalian bisa beli mobil yang baru. Baju koyak bisa beli baju yang baru. Tapi kalau ginjal sudah rusak, itu nggak bisa diperbaikin lagi. Akan cacat selamanya. Tapi it's okay. Inilah hidup, semuanya itu pasti ada pelajarannya, pasti ada hikmah di balik semuanya ini. Dan bagi kalian semua yang pengen gemuk, gemuklah dengan cara yang sehat. Bagi kalian semua yang pengen kurus juga, sama, kuruslah dengan cara yang sehat. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Thank you banget Lily, sudah banyak berbagi dengan pemirsa di rumah. Tanpa bingung, cukup dengan tanya Dokter Richard. Lily, daripada kamu mati, lebih bagus kamu lampiaskan. Karena ini bukan salah kamu, ini salah produk ini. Kamu lampiaskan kemarahan kamu di produk ini. Lampiaskan! Lampiaskan! Jahanam! Hancurkan!